Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pernahkah suatu pagi terasa begitu sunyi, namun pikiran justru ramai? Duduk santai di rumah, secangkir teh di tangan, televisi menyala pelan, lalu tiba-tiba sebuah kabar masuk ke ponsel. Kabar yang membuat jantung berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena sakit, bukan karena berita buruk keluarga, tetapi karena satu kata yang sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mengisi ruang diskusi para pensiunan. Rapel. Ada yang bilang sudah cair, ada yang bilang masih wacana, ada yang mengaku tetangganya sudah menerima, sementara dirinya belum juga. Ada pula yang menyebarkan tangkapan layar tanpa sumber, memicu harapan sekaligus kegelisahan. Dan di tengah semua itu, Bapak dan Ibu hanya ingin satu hal yang sederhana, kepastian. Bukan janji manis, bukan isu grup WhatsApp, tetapi kejelasan resmi yang bisa dipegang. Hari ini, di video ini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk duduk tenang sejenak. Kita akan membahas semuanya secara runtut, pelan, dan jernih. Tidak lompat-lompat, tidak dibesar-besarkan, tidak dipelintir. Kita akan mengurai satu persatu fakta tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026 berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, kebijakan negara, serta mekanisme yang benar-benar berlaku di lapangan. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Pensiun Indonesia ID, ruang berbagi informasi terpercaya seputar dunia pensiunan. Harapan kami tidak pernah berubah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan masa pensiun yang dijalani dengan rasa syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, topik yang akan kita bahas kali ini memang sedang sangat ramai. Bukan hanya di media sosial, tapi juga di obrolan warung kopi, pertemuan keluarga, hingga forum-forum pensiunan. Rapel gaji pensiunan tahun 2026 disebut-sebut dipastikan cair. Bahkan ada yang berani menyebut tanggal, skema prioritas, hingga peran PT Taspen dan PT Asabri secara detail. Namun pertanyaannya sederhana, mana yang benar, mana yang hanya asumsi, mana yang resmi, dan mana yang hanya sekadar kabar burung? Disinilah pentingnya kita bersikap tenang dan cermat. Karena informasi soal pensiun bukan sekadar berita biasa, ini menyangkut hak, menyangkut kesejahteraan, menyangkut kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Mari kita mulai dari judul besar yang belakangan sering muncul, Rapel Gaji Pensiunan 2026 dipastikan cair. Negara menegaskan tidak bisa ditunda, lengkap dengan jadwal, skema prioritas, serta peran Taspen dan Asabri. Judul ini memang terdengar melegakan, tapi sebagai warga yang cerdas, kita tidak boleh berhenti di judul, kita harus masuk ke dalam isinya. Apa dasar pernyataan itu? Siapa yang menyampaikan? Dalam konteks apa? Dan bagaimana mekanisme realisasinya? Bapak Ibu, pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan gaji pensiun beserta rapelnya untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri telah masuk dalam kebijakan negara yang sah. Artinya apa? Artinya ini bukan lagi isu, bukan gosip, bukan kabar yang berdiri tanpa pijakan. Kebijakan ini telah diikat secara resmi dalam struktur anggaran negara. Dana rapel dan kenaikan gaji pensiun tersebut telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2026. Ini adalah poin yang sangat penting karena APBN bukan dokumen sembarangan. APBN adalah undang-undang, disahkan oleh DPR, ditandatangani oleh Presiden, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara. Dengan masuknya pos anggaran rapel gaji pensiunan ke dalam APBN, maka secara hukum negara telah mengikatkan diri untuk membayar hak tersebut. Bukan bisa, tetapi wajib. Bukan jika ada sisa anggaran, tetapi harus dipenuhi. Dalam konferensi pers resmi terkait kebijakan fiskal dan APBN, pejabat Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembayaran rapel gaji pensiunan dan penyesuaian gaji pensiun termasuk dalam kategori belanja wajib negara atau mandatory spending. Ini bukan istilah teknis biasa, ini adalah kategori anggaran yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dialihkan, dan tidak bisa ditunda tanpa melanggar hukum. Mandatory spending berarti kewajiban negara yang harus dipenuhi dalam kondisi apapun. Bahkan ketika ekonomi sedang melambat, bahkan ketika ada tekanan fiskal, belanja wajib tetap harus dibayarkan. Disinilah letak kekuatan posisi hak pensiunan.
Bapak Ibu perlu memahami satu hal penting, negara tidak melihat pensiun sebagai beban, negara melihat pensiun sebagai tanggung jawab, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para aparatur negara yang telah menjaga roda pemerintahan, pertahanan, dan keamanan Republik ini. Karena itu ketika rapel gaji pensiunan dimasukkan ke dalam belanja wajib, maka kedudukannya sangat kuat. Ia tidak berdiri di atas niat baik semata, tetapi di atas kewajiban hukum dan konstitusional negara. Namun, ada satu hal yang sering menimbulkan salah paham di tengah masyarakat. Banyak yang mengira bahwa jika sudah dianggarkan, maka otomatis cair bersamaan, serentak, dan pada tanggal yang sama. Inilah yang perlu kita luruskan sejak awal. Pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 tidak dilakukan secara serentak, dan ini bukan pertanda masalah. Justru sebaliknya, ini adalah mekanisme yang dirancang agar penyaluran berjalan aman dan tertib. Jumlah penerima pensiun di Indonesia sangat besar, jutaan orang, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jika seluruh dana rapel dicairkan pada satu waktu yang sama, risiko gangguan sistem sangat tinggi, mulai dari antrean bank, keterlambatan transfer, hingga potensi kesalahan teknis. Karena itu, pemerintah menerapkan skema pencairan bertahap dengan sistem prioritas. Skema ini bukan untuk membeda-bedakan, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh hak dibayarkan tanpa mengganggu sistem pembayaran pensiun rutin yang selama ini sudah berjalan. Dalam pelaksanaan teknis, pemerintah menunjuk dua lembaga utama sebagai penyalur, PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Ini juga penting untuk dipahami agar Bapak dan Ibu tidak salah alamat dalam mencari informasi. PT Taspen bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyaluran dana pensiun bagi pensiunan ASN. Sementara PT Asabri menangani pensiunan TNI, Polri, serta ahli warisnya. Kedua lembaga ini bekerja berdasarkan regulasi pemerintah, bukan berdasarkan inisiatif sendiri. Saat ini, baik Taspen maupun Asabri sedang melakukan satu proses yang sangat krusial, yaitu verifikasi data. Proses ini seringkali dianggap sebagai penghambat, padahal justru menjadi kunci kelancaran pencairan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data penerima masih valid, identitas sesuai, status pensiun benar, dan yang tidak kalah penting, rekening bank penerima masih aktif. Banyak kasus keterlambatan pencairan di masa lalu bukan karena dananya tidak ada, tetapi karena rekening sudah tidak aktif atau data belum diperbarui. Karena itu, Bapak dan Ibu diimbau untuk memastikan bahwa data pribadi sudah sesuai dan terbaru. Ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah pencegahan agar hak yang sudah dijamin negara benar-benar sampai ke tangan penerima tanpa hambatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di titik ini kita sudah memahami satu hal penting, bahwa secara kebijakan rapel gaji pensiunan 2026 sudah dijamin, secara anggaran sudah disediakan, secara hukum sudah mengikat negara, secara mekanisme sudah dirancang dengan skema yang jelas. Lalu pertanyaannya, kapan? Inilah pertanyaan yang paling sering muncul dan paling sensitif. Pemerintah melalui pernyataan resmi yang berkembang menyebutkan bahwa akhir Januari 2026 menjadi periode yang sangat krusial. Sekitar tanggal 30 Januari 2026, pencairan rapel gaji pensiunan direncanakan mulai dilakukan secara bertahap sesuai skema prioritas. Perlu digarisbawahi satu hal, mulai dilakukan, bukan berarti semua langsung menerima di hari yang sama. Jadi jika pada tanggal tersebut dana belum masuk ke rekening Bapak atau Ibu, itu tidak berarti dibatalkan atau ditunda, itu berarti sedang berjalan sesuai giliran dan mekanisme. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada penundaan, anggaran sudah ada, dasar hukum kuat, sistem penyaluran sudah disiapkan. Yang berjalan saat ini hanyalah tahapan teknis agar proses berlangsung tertib dan aman. Bapak Ibu yang kami hormati, kebijakan ini bukan sekadar soal uang tambahan. Ini adalah simbol kehadiran negara. Ini adalah bentuk pengakuan bahwa pengabdian Bapak dan Ibu tidak dilupakan. Bahwa negara tetap memikul tanggung jawab sampai masa purna tugas dan seterusnya. Dan disinilah kita akan masuk ke bagian berikutnya. Bagaimana kebijakan fiskal besar pemerintah, termasuk pengelolaan dana negara berkaitan dengan kepastian pembayaran hak pensiunan. Mengapa pemerintah berani menegaskan bahwa rapel tidak bisa ditunda dan bagaimana langkah strategis negara menjaga stabilitas agar hak-hak pensiunan tetap aman. Namun pembahasan itu akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Untuk sementara, silakan Bapak dan Ibu cerna dengan tenang apa yang sudah kita bahas. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan dari potongan informasi.
karena semua ini saling berkaitan dari awal sampai akhir